Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Ini masih berkaitan dengan dokumen konsen. Kemarin pada video sebelumnya kita telah membahas ya mengenai dokumen konsen, kemudian pengertian sampai dengan tujuan, kemudian dasar hukum. Baik, jadi kemarin atau video kemarin sebelumnya ya sudah sampai di sini. Baik, kita akan melanjutkan materinya pada video kali ini. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai prosedur. Nah, untuk prosedurnya, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Nah, kemudian yang kedua adalah persetujuan yang dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Jadi kalau kita menengok prosedurnya itu, jadi dokter tidak harus minta tanda tangan atau persetujuan dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Tapi dokter harus menjelaskan secara lengkap terhadap apa yang diderita oleh pasien, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan. Jadi harus diberikan penjelasan itu secara jelas. Begitu prosedurnya. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi pasien. Jadi hal-hal yang akan terjadi atau akibat-akibat dari tindakan medis tersebut, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter lain. Kemudian yang keempat adalah penjelasan yang diberikan kepada pasien mencakup. Pertama adalah diagnosis dan tata cara tindakan medis. Jadi prosedurnya adalah mendapatkan penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan medis. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan tindakan medis yang dilakukan. Jadi prosedurnya adalah dokter harus memberikan penjelasan ya kepada pasien tentang tujuan tindakan medis yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, C, alternatif tindakan lain dan resikonya. Jadi tindakan medis itu bukan hanya satu hal saja yang dilakukan, tetapi mungkin ada alternatif lain yang dilakukan. Jadi harus diberitahu kepada pasien, dijelaskan kepada pasien alternatif tindakan itu yang dilaksanakan dan resikonya yang akan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Jadi mungkin ketika dilakukan suatu tindakan medis, jadi pasti akan ada risiko dan komplikasi yang akan terjadi. Jadi itu harus yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan atau dokter kepada pasien. Kemudian yang terakhir adalah prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, jadi itulah prosedur yang harus diperhatikan pada saat memberikan penjelasan ataupun mendapatkan persetujuan dari keluarga pasien. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Nah, saya jelaskan di sini persetujuan yang diberikan secara lisan mungkin dalam kategori tindakan medis yang tidak terlalu berat, gitu ya. Akan tetapi persetujuan yang diberikan secara lisan ini sangat berisiko, sebab hal tersebut bisa dituntut. Karena ketika dituntut tidak ada barang bukti yang bisa ditunjukkan. Tetapi kalau persetujuannya secara tertulis, maka itu sangat kuat. Dan
biasanya tindakan yang seperti ini mendapatkan tujuan tertulis adalah tindakan medis yang berat. Kemudian yang keenam adalah setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi, persetujuannya harus diberikan secara tertulis. Nah, itu seperti dijelaskan tadi, ketika tindakan medis yang berat, maka harus diberikan secara tertulis. Nah, jadi kalau secara lisan, nanti tindakan medis yang tidak berat. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah pengisian formulir PTM, dibaca atau dibacakan. Seperti itu. Jadi ada formulir ya, ada formatnya untuk informasi konsen itu ya. Ada prosedurnya, kemudian berbagai risiko di situ di dalamnya. Jadi pengisian formulir PTM, persetujuan ya, tindakan medis, dibaca atau dibacakan. Jadi ketika ada keluarga pasien yang tidak kurang membaca atau tidak bisa membaca, maka dibacakan. Kemudian yang kedelapan adalah tanda tangan. Nah ini yang penting. Jadi ada tanda tangan yang harus diberikan oleh keluarga pasien. Kemudian kesimpulan adalah saksi tanda tangan. Nah, jadi biasanya pengisian formulir itu bukan hanya satu atau satu orang. Jadi biasanya sampai 2 orang. Nah, ketika ada keluarganya yang dilakukan tindakan medis, maka ada saksi tanda tangan. Jadi mungkin kakak atau adik atau mungkin suami atau istri ataupun anak seperti itu. Jadi ada saksi tanda tangan. Nah, selanjutnya adalah bahasa informasi. Yang pertama jelas, gitu ya. Jadi information consent itu harus diberikan informasinya secara jelas dan bahasanya juga secara jelas. Kemudian sederhana, mudah dimengerti. Karena biasanya bahasa-bahasa istilah atau bahasa-bahasa kedokteran biasanya dimunculkan, tapi bahasa informasi yang dimunculkan adalah sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian ketiga, disesuaikan dengan tingkat pendidikan atau intelektualnya. Jadi memberikan penjelasan kepada keluarga pasien disesuaikan dengan tingkat pendidikan atau pengetahuannya. Nah, gitu. Bahasa informasi yang berikutnya adalah informasi diberikan sebelum tindakan medis. Nah, ini secara jelas, ini kita sudah tahu bersama ya. Jadi bukan dilakukan tindakan medis dulu, baru diberikan informasi. Tapi diberikan informasi dulu, kemudian dilakukan tindakan medis. Kemudian yang kedua adalah informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan tindakan medis, baik diminta maupun tidak. Jadi dokter yang bersangkutan sendiri yang akan memberikan penjelasan atau informasi kepada pasien atau keluarga pasien. Kemudian jenis informasi. Ya. Pertama diagnosa, kedua terapi atau tindakan ataupun alternatif. Kemudian ketiga cara kerja pengalaman dokter. Kemudian efek samping. Kelima resiko. Kemudian keenam keuntungan terapi. Yang ketujuh adalah prognosis. Jadi ini adalah jenis informasi yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi tentang tindakan medik. Harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak. Jadi ketika setelah hasilnya pasien tersebut didiagnosa, kemudian didapatkan suatu penyakit, kemudian dilakukan tindakan, nah harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak. Itu untuk tindakan medis, jadi informasinya harus diberikan kepada pasien baik diminta ataupun tidak oleh keluarga pasien. Kecuali informasi tersebut dapat merugikan kepentingan pasien. Jadi kalau merugikan pasien, maka informasinya tidak perlu disampaikan. Kemudian informasi diberikan kepada keluarga terdekat dengan didampingi saksi, perawat ataupun paramedik. Ya, jadi informasi diberikan kepada keluarga terdekat, didampingi oleh saksi ataupun perawat atau paramedik. Kita lihat sini pasien
kemudian bertemu dengan dokter. Nah, informasi. Jadi ada pasien, dokter memberikan informasi ke pasien tersebut. Jadi pasiennya datang ke dokter, setelah dokter observasi pasien tersebut, nah ada informasi di situ, informasi tersebut disampaikan ke pasien. Nah, setelah itu pasien mempertimbangkan informasi opini.